Kemudian anomali air. Anomali air adalah sifat pemuaian air yang tidak teratur, yaitu di atas suhu 4 derajat Celcius, air memuai jika dipanaskan seperti dengan zat-zat lainnya. Tetapi di antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, air justru menyusut jika dipanaskan. Manfaat anomali air. Anomali air sangat penting bagi kehidupan ikan dan tumbuhan di dalam air pada cuaca sangat dingin, sehingga ikan dan tumbuhan dalam danau mampu menghadapi musim dingin. Anomali air dapat terjadi pertama ketika air dingin di dalam danau mencapai suhu di bawah 4 derajat Celcius. Yang kedua, pertambahan volume air karena pemuaian air akan memperkecil massa jenis air yang lebih dingin. Yang ketiga, air yang lebih dingin massa jenisnya lebih kecil akan bergerak ke permukaan danau. Yang keempat, air 4 derajat Celcius yang massa jenisnya lebih besar akan tenggelam ke danau, sehingga air di permukaan danau akan membeku terlebih dahulu, sebab air di permukaanlah yang mencapai suhu 4 derajat Celcius. Jadi, di permukaan akan terbentuk lapisan es. Sedangkan pada saat suhunya berada antara 4 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, air menampilkan perilaku yang sama dengan zat cair lainnya, yaitu memuai. Anomali air terjadi karena molekul H2O dalam bentuk padat penuh dengan rongga, sedangkan dalam bentuk cair lebih rapat. Dengan demikian, pada saat dipanaskan, molekul H2O akan merapat lebih dahulu. Akibatnya, volumenya menjadi menyusut dan massa jenisnya meningkat. Fenomena menyusutnya volume air pada suhu 0 derajat Celcius sehingga 4 derajat Celcius dikenal dengan istilah anomali air. Atau lebih jelasnya, sifat anomali air terjadi pada suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Mengapa kelainan atau anomali air ini bisa terjadi? Anomali air terjadi karena struktur antara molekul ketika es lebih tipis, sedangkan dalam bentuk air lebih padat. Jadi pada saat dipanaskan dari 0 derajat Celcius. Sifat anomali air menyebabkan es terapung di dalam air karena massa jenisnya lebih ringan. Padahal hampir seluruh zat padat, wujud padat akan tenggelam ketika dicelupkan ke dalam wujud cairnya. Setelah suhu 4 derajat Celcius, maka suhu air yang berada di permukaan akan terus turun menuju 0 derajat Celcius, yang artinya air itu membeku. Sementara air yang berada di bawah tidak bergerak naik lagi karena air pada 4 derajat Celcius memiliki massa jenis yang paling besar. Saat air di permukaan membeku, air di bawahnya tetap tidak membeku. Makhluk hidup yang ada di bawah permukaan es akan tetap bisa hidup, sehingga tidak mengherankan jika ada seorang sudah memancing di daerah kutub dengan cara melubangi permukaan es. Air ternyata malah menyusut jika dipanaskan dari suhu 0 ke 4 derajat Celcius. Ketika air menyusut, air tetap, sedangkan volumenya berkurang, sehingga massa jenis air akan bertambah. Ingat, massa jenis sama dengan massa atau volume. Ketika air membeku dan menjadi es pada 0 derajat Celcius, es masih kalah padat daripada air. Inilah sebabnya mengapa es mengapung pada air dan air membeku dari atas ke bawah. Sifat es yang selalu terapung ini memiliki peran yang vital pada kehidupan kutub. Es yang mengapung di permukaan laut kutub menjadi semacam penghalang bagi masuknya suhu beku ke dasar laut, sehingga ikan-ikan dan biota laut lainnya masih dapat bertahan hidup.